3, masih di mata kuliah audit perpajakan. Jadi di pertemuan ketiga, pembahasan kita ini mengenai ketentuan dan ketetapan umum perpajakan yang kita dengar dengan istilah KUP. Jadi saya sedikit mereview terkait kenapa kita harus mengkaji tentang ketentuan dan ketetapan aturan-aturan yang ada di dalam perpajakan. Nah, kita balik lagi. Halo. Ya, kita balik lagi. Jadi namanya audit berarti kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, berarti ada melakukan pemeriksaan audit. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan adanya audit keuangan, audit laporan keuangan, berarti auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh seorang akuntan, ya, seorang bagian keuangan. Ya, jadi laporan keuangan yang telah dibuat oleh si akuntan, baik dari proses transaksi sampai terbentuknya laporan keuangan, informasi keuangan, itu akan diperiksa oleh si auditor. Apa yang harus diperiksa oleh auditor? Nah, auditor akan memeriksa apakah penyusunan laporan keuangan itu dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, apakah dia transparan, kemudian bebas dari salah saji material, ya, kemudian apakah laporan keuangan itu fair value, ya, menyatakan dengan nilai yang sekarang, ya, ada yang tertulis secara aturan dalam penyusunan laporan keuangan itu ada aturan-aturan tertulis sehingga aturan itu menjadi patokan bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Ya, ini kalau kita kaji untuk perusahaan yang skala atas, ya, aturan itu harus wajib digunakan karena perusahaan BII itu ada aturan setiap perusahaan yang masuk ke bursa efek. Nah, kenapa saya bandingkan dengan audit laporan keuangan? Sehingga kita bisa paham, namanya audit perpajakan, berarti kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah pajak suatu perusahaan. Jadi pajak ini salah satu sub yang ada di dalam laporan keuangan, ya. Salah satu akun atau mungkin beberapa akun yang ada di dalam laporan keuangan, tapi itu kalau kita kaji di dalam perusahaan, tapi kita mengkajinya juga secara global, ya. Baik nanti pajak pribadi ataupun pajak badan, ya, ketentuan-ketentuan aturan-aturan yang ada di pajak itu akan kita kaji, ya. Makanya kenapa di mata kuliah ini kita lebih mempelajari bagaimana ketentuan aturan di dalam pajak. Nah, dasar-dasar pajak itu harus kuat karena kita bukan membuat suatu laporan perpajakan, ya, tapi justru di sini kita akan memeriksa laporan pajak yang telah dibuat oleh seorang wajib pajak. Nah, jadi laporannya itu akan diperiksa, makanya yang kita periksa ini apakah sesuai dengan aturan-aturan, ya, sehingga emang untuk di audit perpajakan kita diwajibkan mengetahui aturan-aturan di dalam perpajakan. Ya, jadi tidak hanya orang bagian hukum yang memahami atau menghafal pasal-pasal, ya. Orang akuntansi juga ada seharusnya memahami. Ya, mungkin tidak semua harus dihafal karena akuntansi masih bisa buka buku, ya, buka pegangan. Ya, kadang orang pajak pun di dalam persidangan kan wajib hafal pasal-pasal itu. Nah, berbeda dengan akuntansi masih bisa buka buku yang mereka tidak pahami. Nah, ini salah satu di dalam perusahaan itu adalah pajak. Nah, tetap di sini yang harus kita pelajari, ya, pajak. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, ya. Oke, mungkin saya sudah bahas mungkin yang minggu lalu, ya. Oke lah, kita lanjut aja, ya, ketentuan ketetapan umum perpajakan. Oke, balik lagi di sini untuk ketetapan umum perpajakan ini, saya pertemuan kedua pernah menyampaikan sistem pemungutan pajak Indonesia itu kan satu, saya lupa bahwasanya ada satu pajak yang sudah terhitung namanya PBB, ya. Nah, ada juga selain PBB, misalnya kita dapat dana dari pemerintah, ya, mungkin seperti dosen, ya, pegawai negeri. Nah, itu ya itu berarti bagian perusahaan, ya. Ya, pajaknya itu langsung dihitung oleh si pegawai pajak. Nah, apa contohnya? Pajak motor. Cuman pajak motor itu sudah tertulis, sudah dihitung, tapi ya wajib pajak yang akan melakukan pembayaran, ya. Nah, di sini sistem pemungutan pajak Indonesia 2, self assessment system itu menghitung sendiri, bayar sendiri, terus dilaporkan juga sendiri. Kemudian official assessment system, nah itu perhitungannya dilakukan oleh si dirjen pajak atau si pemungut, ya. Kemudian sudah dihitung, dia akan memberikan hitungannya itu kepada wajib pajak untuk diminta agar wajib pajak membayarkan pajak tersebut, contohnya PBB. Nah, untuk sistem pembayaran ini ada 3, ya. Kalau kita pajak bisa bayar sendiri, ya, atau sistem pembayaran pajak karena ada orang lain yang membayarkan, contohnya kita karyawan di suatu perusahaan, kita bergaji di perusahaan itu, kemudian penghasilan kita sudah melebihi dari penghasilan kena pajak, perusahaan langsung menghitung pajak karyawannya masing-masing untuk seluruh Indonesia perusahaan yang melaporkan pajaknya ke kantor pajak. Nah, kemudian kalaupun ada perusahaan yang tidak melaporkan, ya berarti kesadaran individual wajib pajak yang melaporkan atau membayarkan pajaknya, ya. Kemudian ada juga pembayarannya itu penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi ada dari kantor pajaknya, ya,
mengeluarkan surat kepada wajib pajak yang terhutang agar segera melunasi pajaknya ya untuk pembayaran. Nah, di sini yang akan kita kaji lebih banyak tentang undang-undang ya. Kalian bayangkan undang-undang di Indonesia ini banyak ya, aturan-aturan ya itu banyak sehingga tidak bisa semua aturan itu bisa kita eh, ketahui ya, boro-boro untuk menghafal, untuk kita oh ternyata ada ya undang-undang ini, oh ternyata ada ya undang-undang ini. Inilah tujuannya kalian sebagai yang sudah menimba ilmu lagi sampai ke perguruan tinggi ya, diharapkan ilmunya ya lebih dari apa yang kalian dapat di sekolah. Ya salah satunya apa? Peraturan-peraturan di mana tempat kalian tinggal. Ya, ternyata peraturan-peraturan yang tertulis yang kita bilang adalah undang-undang itu seyogyanya kita pelajari dan pahami seyogyanya. Karena nggak mungkin sebanyak itu undang-undang kita hafal ya. Jadi seyogyanya emang dipelajari dan pahami bukan dihafal ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, misalnya seorang pengacara maka dia hanya fokus mungkin kepada undang-undang yang terkait dengan pekerjaannya ya. Kemudian misalnya akuntan ya, dia akan mempelajari aturan-aturan keuangan ya, Kementerian Keuangan mungkin terkait, atau aturan-aturan BII kalau perusahaannya udah go public ya, terkait bagaimana ketetapan aturan yang dibuat ya. Mungkin perusahaan-perusahaan juga ada aturan-aturannya, banyak aturan yang ada ya, apalagi ketenaga kerjaan, aturan ketenaga kerjaan itu juga banyak ya. Nah, banyak aturan ya, sehingga kita memahami aturan itu ketika hanya bersangkut paut dengan keadaan kita. Nah, itu satu ya. Nah, ini selaku kalian masih mahasiswa ya, mungkin sebagai calon akuntan ya, sebagai calon akuntan selain bisa menyusun laporan keuangan, kalian harus bisa juga menyusun laporan keuangan yang berbasis untuk laporan pajak ya. Nah, tapi setelah kalian paham laporan pajak bukan di mata kuliah ini. Nah, kalian harus paham juga audit perpajakan dari segi apa? Selaku kalian akan diperiksa oleh seorang auditor ya. Kalau kalian mungkin sebagai akuntan, apa persiapan kalian mungkin di dalam diperiksa oleh seorang auditor, atau mungkin kalian sendiri yang menjadi auditor, kalian yang melakukan pemeriksaan ya, tergantung keadaan. Nah, kalau seandainya nggak jadi dua-duanya ya, mungkin jadi pendidik seperti saya ya. Kalau jadi pendidik, ilmu yang kalian dapat itu kalian sharing ke yang lain ya, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian temui sebagai pengalaman kalian di sharing ya, sehingga dapat bermanfaat bagi yang lain ya. Oke, ini kita lanjut inti dari rangkumannya ya. Untuk melaksanakan undang-undang pajak itu sendiri, itu berasal dari undang-undang perpajakan sama undang-undang lainnya. Undang-undang lainnya tadi yang saya bilang, tidak hanya undang-undang pajak yang ada di Indonesia, ada undang-undang tentang HAM, ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan, ada undang-undang tentang hukum ya, hukum pidana, hukum perdata ya. Kan jikalau menyelewengkan uang suatu negara ya, atau suatu pihak dan dirugikan, maka akan dikenakan hukum pidana. Akan sangkut paut antara undang-undang pajak dengan undang-undang lainnya ya. Ya, kapan undang-undang lainnya terkait ya, tergantung keadaan. Jikalau diselewengkan ya kenalah undang-undang lainnya ya. Nah, maka untuk pelaksanaan undang-undang pajak ya, itu dibagi menjadi tiga pihak ya, tiga tiga aspek. Mungkin dari aspek pertama ada administrasi perpajakan di sini. Apabila kalian sebagai akuntan, sebagai yang bagian pajak ya, melakukan perhitungan membuat laporan pajak dengan benar, maka aman. Apa yang tidak aman ketika kalian melaporkan perhitungan pajak ya, itu tidak benar, maka nanti dari pihak DJP akan melakukan pemeriksaan ya, dari kemudian dari keputusan pejabat DJP. Nah, perusahaan sudah melaporkan pajaknya. Nah, ternyata bisa saja di dalam suatu perusahaan apa yang kita laporkan tidak diterima oleh si pihak dirjen pajaknya. Kok nggak diterima sama dirjen pajak? Dirjen pajak merasa ketika mereka juga melakukan perhitungan, nilai yang kalian laporkan itu terlalu sedikit atau nilai yang kalian laporkan itu terlalu banyak. Nah, jadi selain perusahaan melaporkan nilai pajaknya, ini kalau kategori perusahaan ya. Kalau wajib pajak pribadi jarang ada bermasalah. Yang bermasalah seringnya emang di badan. Ya, ketika perusahaan melaporkan pajaknya dan nilainya itu dianggap oleh pihak dirjen tidak sesuai. Nah, seandainya keputusan dirjen, oh ini memang sudah sesuai pelaporannya, maka sudah aman. Antara dirjen, antara yang melaporkan si administrasi perpajakan dengan keputusan dirjen sudah sama ya, tidak ada masalah gitu. Sudah semestinya harusnya sama antara administrasi sama perhitungan administrasi dengan keputusan pejabat. Yang menjadi masalah kalau seandainya dirjen mengatakan laporan yang dilaporkan administrasi ini tidak seharusnya. Padahal administrasi juga sudah menyatakan ini dengan benar laporannya. Maka apa yang dilakukan? Maka si administrasi akan mengupayakan perhitungan tersebut lagi. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada perbuatan dalam melaksanakan undang-undang pajaknya. Kalau seandainya emang antara administrasi sama si pejabat DJB sudah melaksanakan sesuai undang-undang, maka ya nggak ada kena hukum ya. Apa yang mau dihukum? Kalau seandainya mereka melaksanakan tugasnya ya, tidak ada melanggar, ya maka tidak ada dikenakan hukuman. Tapi jikalau tidak dilaksanakan secara undang-undang, ya mungkin di sini ada hukum pidana ya, penyelewengan, penipuan ya, itu akan muncul hukum pidana bagi pihak yang bersangkutan ya. Nah, maka dilakukan juga penyidikan oleh pihak yang berwajib ya terkait penipuan tersebut. Nah, nanti dibawa ke pengadilan negeri. Ini rangkuman inti dari prosesnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana undang-undang yang ada di dalam Indonesia, undang-undang pajak yang ada di dalam Indonesia.
kita lihat di sini pajak. Bentar ya. Oke, pajak pasal 23 ayat 2 ya. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian pasal 23A menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Jadi yang harus perlu kalian garis bawahi bahwasanya pajak itu sifatnya memaksa. Kok bisa pajak itu sifatnya memaksa? Ya, ya mungkin pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan sejarah pajak itu sendiri. Ya, pajak itu sejarahnya dari kerajaan, rakyat memberikan upeti kepada kerajaan agar kemakmuran wilayah yang ada di kerajaan tersebut. Nah, berangsurnya waktu, kerajaan sudah tidak ada lagi, bergeraklah bentuk demokrasi, berbentuk negara. Ya, negara bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa maju, uangnya dari mana? Kan negara nggak ada jual-jual barang. Walaupun ada jual barang, ya nggak memenuhi untuk kebutuhan negara. Maka emang rata-rata di berbagai negara, ya di berbagai negara berkembang ya, kalau negara maju malah rakyatnya makmur ya, yang nggak kerja dikasih uang, itu kalau kalian pernah dengar ya, malah rakyatnya malah dikasih uang gitu, itu negara maju. Nah, negara berkembang ini yang hancur baur ya, padahal sumber daya alam Indonesia ini banyak, cuman tidak dikelola dengan pihak yang mempunyai sifat kepemimpinan ya, saya rasa menyelewengkan, mengabaikan ya, menganggap keuntungan semata untuk mungkin pribadi atau berbagai kelompok ya, sehingga ya Indonesia banyak membebankan, pemerintah negara ini banyak membebankan pajak kepada rakyatnya. Ya mungkin boleh menjadi penelitian kalau kalian kaji ya. Karena saya juga sebelum bisa pegang ya. Kalian bandingkan antara negara berkembang, ya mungkin ambil aja perbandingan negara di Asia atau mungkin Asia Tenggara spesifiknya. Nah, bagaimanakah berapa banyak pajak yang dibebankan antara yang di perbandingan pajak yang di Indonesia, pajak yang ada di negara misalnya Malaysia, Thailand, atau mungkin ambil satu jenis pajak, pajak penghasilan, pasti dikenakan hampir di semua negara menerapkan pajak penghasilan. Nah, bagaimana perbandingan pemungutan biaya atau uang yang dipungut ke rakyatnya? Besaran mana negara yang memungut biaya pajak penghasilannya? Di antara di Asia negara itu bisa jadi penelitian ya. Karena mungkin kalau saya sebagai rakyat ya sedikit berpikir kritis, ya emang Indonesia ini karena terlalu banyak utang, ya siapa yang pernah ngutang, ibaratnya itu bagaimana bisa mendapatkan sumber harta sehingga bisa membayar utang tersebut. Nah, jadi emang di Indonesia sumber pendapatan besar Indonesia itu adalah dari walaupun ada dari pendapatan bea cukai atau dari penjualan mungkin hasil tambang, ekspor gitu ya. Tapi tetap saja itu masih kecil. Emang pendapatan terbesar Indonesia itu bersumber dari pajak rakyat. Itu perlu digarisbawahi. Dari mana Ibu tahu? Kalian bisa cari laporan eh, pendapatan pusat atau mungkin laporan pendapatan daerah ya, kalau yang mungkin mereka ada mempublishnya di website ya. Itu emang banyak besar itu nilainya dari pajak rakyat. Nah, tapi kalian nggak usah kecewa karena tujuan uang tadi harusnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, baik dari aspek transportasi, aspek pendidikan, ya mungkin aspek bahan pokok ya di bidang pertanian, peternakan, ya atau mungkin dari aspek pertambangan, jual hasil tambang ya. Nah, itu digunakan ya sama kalau kita di dalam perusahaan ini ada dananya bagaimana supaya perusahaan ini bisa going concern ya, bertahan sampai jangka waktu yang panjang ya. Maka pemikiran-pemikiran pemimpin itu emang bagusnya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang mantap ya. Oke lah, kita lanjut ya. Jadi dari undang-undang tersebut sejarahnya tadi, sifat pajak ini sifatnya memaksa. Jadi kalian nggak bisa menolak, saya tidak mau bayar pajak, tidak bisa menolak. Selama kalian menjadi rakyat Indonesia dan kalian menempati suatu wilayah yang ada di salah satu di Indonesia, kalian dengan sifatnya, ya objeknya itu kalian ada memiliki penghasilan atau mungkin objek lainnya seperti membeli suatu barang, ya maka selama ketentuan pajak tersebut kalian sudah dikenakan pajak, ya. Nah, itu dia intinya. Nah, jadi ini kita pisah antara Undang-Undang Formil Perpajakan, nama istilahnya itu ada Undang-Undang KUP, ya. Jadi landasan Undang-Undang Perpajakan, Formil Perpajakan itu dibagi tiga, ada Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Paksa Surat Pajak, ya. Kemudian ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ini banyak besar ya. Nah, itu kalau dilihat dari formil. Sedangkan kalau dari materialnya, ya, undang-undang perpajakan itu berdasarkan jenis pajaknya, ya, ada namanya undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai barang mewah, undang-undang pajak bumi dan bangunan, ya. Ada undang-undang biaya materai, kemudian ada undang-undang BPHTB, ini undang-undang terkait
biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya ada undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai, ya, dan juga ada undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, ini kalau spesifik tentang undang-undang secara spesifik pajaknya, ini dia, ya. Sedangkan undang-undang umum yang digunakan itu ada namanya Undang-Undang KUP, ya, penagih paksa surat pajak, kemudian ada peraturan pemerintah sebagai landasan, ibaratnya grand teorinya, ya berlandasan dari sini, spesifik ngitungnya itu undang-undangnya dibagi berdasarkan pajaknya. Oke, kita lanjut self assessment system atau SAS kita singkat, di mana wajib pajak mendaftarkan diri sendiri, kemudian setelah mendaftarkan dia juga melaporkan sendiri dengan catatan wajib ada NPWP, ya. Kemudian juga wajib ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak, ya. Nah, kemudian setelah mendaftarkan dan melaporkan usahanya, bukan pajak yang melaporkan usahanya, mendapatlah NPWP sama surat tersebut, ya. Kemudian perusahaan akan menghitung sendiri berapakah perusahaan dikenakan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya dari mana? Nah, itulah dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, kalau perusahaan itu jual barang nanti ada pajak PPN, kalau perusahaan itu berlaba nanti muncul ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan pun banyak macamnya ya, PPh pasal 21, 22, 23, ya. Banyak lagi sub dari PPh ini sendiri. Nah, setelah dihitung ya berapa yang dikenakan pajak, kita nggak bahas detail bagaimana perhitungan, ya kita bahas proses. Setelah dihitung, kemudian perusahaan akan menyetor sendiri pajak terutang tersebut. Kemana dia setor? Ke kas negara. Melalui apa mereka setor? Perusahaan setor bisa langsung ke kantor pos atau mungkin transfer melalui bank. Sudah ada nomor rekening untuk membayar pajak. Ya. Nah, nanti ada bukti pembayaran atau penyetoran, ya surat setoran pajak, ya setelah dilakukan pembayaran. Nah, setelah disetor pajaknya tersebut, kemudian dilaporkan lagi, ya melapor sendiri. Nah, karena kita bersifat self assessment system, kecuali yang PBB ya. PBB kita tinggal langsung transfer, kita nggak ada menghitung, nggak ada melapor. Ya, nah kemudian kita melapor sendiri berdasarkan pengenaan pajak kita, kemudian pengenaan pajak yang terhitung sekarang, kemudian yang ada yang terutang, kemudian kita mungkin ada melakukan pembayaran pajak dibayar. Ya, entah pajak dibayar itu ada telah dibayar oleh pihak lain atau mungkin kita sudah melakukan setor sendiri pajak tersebut. Nah, nanti muncullah di situ surat pemberitahuan tahunan, SPT tahunan ya. Buktinya itu berbentuk SPT tahunan. Ini buktinya diambil dari surat, kalau SSP ini surat setoran pajak buktinya. Oh, oke. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, wajib punya NPWP dan wajib ada bukti pengukuhan pengusaha kena pajak, ya. Nah, jadi kenapa wajib? Ya, sama seperti tinggal di Indonesia wajib ada KTP. Ya, apalagi sekarang baru ada aturan bahwasanya NPWP kita sudah diganti ya menjadi nomor NIK ya, nomor NIK, nomor apa? Kependudukan, nomor induk kependudukan. Ya, NPWP sudah diarahkan menjadi satu nomor yang sama dengan NIK kita. Jadi kalau udah satu nomor ya nggak usah buat lagi buat NPWP. Cukup berikan NIK udah menjadi mewakili NPWP kita. Tapi itu ada aturannya ya. Ada untuk merubah dari NPWP ke NIK. Nah, jadi wajib pajak NPWP ya. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi ya yang memiliki penghasilan di atas PTKP ataupun badan yang melebihi dari batas PTKP juga. Nah, kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan ya 1 bulan sejak saat usaha dimulai itu sudah dihitung pajaknya. Kemudian akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan telah melebihi PTKP setahun. Ya cara hitungannya. Kemudian orang pribadi yang memerlukan NPWP meskipun penghasilannya belum mencapai PTKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP. Jadi seandainya kita belum kena pajak ya tapi kita udah punya penghasilan tapi belum kena pajak. Nah, nggak apa-apa tetap meminta NPWP, kartu NPWP. Tapi emang udah ada peralihan ya, NPWP kita udah jadi NIK. Sedangkan pengukuhan PKP, pengusaha kena pajak, ya setiap wajib pajaknya itu baik orang pribadi maupun badan, ya karena bisa saja usaha itu milik pribadi. Makanya kita bilang baik wajib pajak pribadi maupun badan berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang PPN maupun PPNBN. Ya, ini termasuk pengusaha kecil. Ya, kemudian sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, ini aturannya tadi yang saya bilang. Kapan dianggap sebagai PKP? Peredaran usaha itu 4,M atau lebih ya dari batasnya 4,8 M atau lebih dalam 1 tahun pajak. 1 tahun pajak itu 12 bulan juga. Nah, pengusaha kecil yang memilih sebagai PKP mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, selama kita punya usaha harus dikukuhkan sebagai PKP. Nah, tapi kalau seandainya aturan peredaran usaha kita nggak sampai peredaran usaha ya, bukan hasil. Peredaran usaha itu penjualan, nilai penjualan kita itu sampai 4,8 M. Ya, tapi kalau nilai penjualan kita nggak sampai ber-MM, ya kita nggak wajib
melakukan pengukuhan PKP kita, usaha kita. Jadi siapa yang wajib mengukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak? Pengusaha yang memiliki penjualannya itu 4,8 M ke atas wajib mengukuhkan usahanya itu sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi bagi pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak, wajib melaporkan usahanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah peredaran usahanya mencapai batas sebagai pengusaha kecil. Jadi ya kita tetap juga melaporkan bahwasanya kita ini adalah pengusaha kecil yang tidak dikenakan peredaran usaha ya selama 4,8 M selama 1 tahun. Nah, masuk ke pencatatan dan pembukuan dan pencatatan ya, ini harus dipahami itu tertera di pasal 28 KUP yang menyatakan pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan baik meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga perolehan, penyerahan barang, jasa ya, kemudian ditutup dan disusun berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya itu ada berupa neraca dan laba rugi setiap tahun pajak berakhir. Jadi ada 2 standar yang harus kalian ketahui di dalam menyusun laporan keuangan, satu standar pajak itu sendiri dan satu lagi standar akuntansi keuangan. Ya, dalam membuat suatu laporan pajak tidak membutuhkan seluruh jenis laporan keuangan, hanya di laporan neraca dan laporan laba rugi yang kita laporkan ke kantor pajak. Kemudian wajib pajak yang wajib pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ya atau pekerjaan bebas di Indonesia, freelance. Nah, wajib pajak badan. Ya, wajib pajak pribadi ini entah dia nggak punya usaha atau dia punya usaha bebas di Indonesia wajib melaporkan mencatat hartanya berapa, ya hutangnya berapa itu wajib kita catat. Jadi secara tidak sengaja kalian walaupun tidak punya usaha, tapi kalian mungkin sebagai yang wajib pajak kena pajak ya gitu ya, wajib pajak yang dikenakan pajak mungkin kalian punya harta, karena yang tadi bilang bukan hanya penghasilan yang dikenakan pajak, kita punya harta pun juga dikenakan pajak. Apa contohnya? Kalian punya rumah, maka nanti setiap periodenya ada pembayaran pajak PBB. Kalian punya harta berupa kendaraan, motor, mobil, maka setiap periodenya, karena ada periode masing-masing beda-beda, setiap periodenya kalian wajib melakukan bayar pajak atas barang tersebut. Nah, hutang, ya hutang ini akan mengurangi kewajiban kalian dalam membayar pajak. Misalnya kalian punya rumah tapi kredit. Nah, bisa misalnya rumahnya 2M, ya harga rumah 2M. Hutang kalian tinggal berapa? Hutang kalian tinggal 1,5 M karena udah pernah dicicil-cicil. Berarti harta kalian sebenarnya hanya 5M. Nah, itu ya. Jadi kewajiban ini akan mengurangi nilai harta sehingga tidak dibebankan ya. Oke, kita lanjut. Wajib pajak yang dikecualikan ya dan dari kewajiban pembukuan. Jadi ada wajib pajak pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan perhitungan penghasilan neto. Tetapi wajib membuat catatan. Nah, itu tadi saya bilang walaupun kalian selaku pribadi, ya kalian perlu melakukan hitungan sendiri ya. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Itu tadi yang seperti kita. Ya kita nggak punya usaha, kita juga mungkin nggak bekerja ya. Tapi kita punya harta, mungkin anak konglomerat atau gimana ya, yang sudah balik, yang sudah 17 tahun ke atas ya. Maka dikenakan pajak kalau harta tersebut atas nama kita. Yaitu berdasarkan pasal 28 ayat 2 di Undang KUP. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib SPT itu ada tertera di pasal 28 ayat 10 UKP. Ini tugas pertama, kalian cari wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib SPT. Soal yang pertama ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya telah mencapai 600 juta atau lebih dalam 1 tahun, pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalian punya misalnya sebagai konten, nah itu kan hasil kalian pribadi. Ya, ternyata kalian mendapat usaha kalian itu berpenghasilan 600 juta dalam 1 tahun atau lebih. Kalau kurang nggak terhitung. 600 juta ke atas maka sudah dihitung ada wajib melakukan pembukuan. Apa pembukuannya? Ini saya balik lagi di atas. Ya, aturan pembukuan kita abaikan dulu, mungkin ada sedikit masuk akuntansi, tapi pembukuan yang dimaksud di sini nggak selengkap yang ada di akuntansi. Ya, maksudnya hanya mencatat secara memo itu juga boleh. Ya, mengumpulkan data informasi keuangan, apa aja informasi keuangan kalian yang harus kalian bukukan tentang harta yang atas nama kalian, kewajiban atas nama kalian, modal penghasilan atas nama kalian, kemudian biaya serta jumlah harga perolehan, penyerahan barang, jasa yang ditutup ya. Kemudian bisa kalian bentuk dalam bentuk neraca kecil atas yang disebutkan tadi berbentuk neraca dan laporan laba rugi. Ya, itu pembukuan yang diartikan di dalam Undang-Undang Pajak tadi. Ya. Kita tata cara pembukuan ya dan pencatatan. Pembukuan diselenggarakan dengan iktikat baik, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi bagaimana kalian harus mencatat pembukuan itu tadi? Harus keadaan yang sebenarnya, kemudian diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab. Ini kalau untuk perusahaan ya, kalau perusahaan emang wajib ada aturannya ya, aturan dalam melaporkannya itu dalam bentuk keadaan yang sebenarnya pakai huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia, diselenggarakan dengan prinsip taat
asas stelsel akrual atau kas sekurang-kurangnya terdiri dari ada catatan tentang harta, catatan kewajiban dan modal, catatan penghasilan dan biaya, catatan penjualan dan pembelian, sehingga baru bisa dapat diketahui berapa besar pajak yang terhitung atau yang terutang ya. Nah, buku catatan dokumen simpan selama 10 tahun di Indonesia. Jadi kalian kalau punya usaha, punya pembukuan, itu jangan langsung kalian musnahkan. Ya apalagi emang usaha kalian itu sudah dikenakan pajak, ya penghasilan udah kena pajak, maka jangan dimusnahkan. Itu disimpan ya. Minimal ya 10 tahun. Misalnya ini udah tahun ke-11 dari awal bukanya. Nah, tahun yang pertama bolehlah kalau emang tidak memungkinkan untuk disimpan. Oke, kemudian adanya terjadi perubahan metode per tahun, buku harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Ya, kemudian menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah itu tidak diizinkan. Jadi emang wajib mata uangnya itu yang dilaporkan harus berbentuk rupiah. Ya, jadi ini kaidah-kaidah dalam pembukuan dan pencatatan ini yang harus dipelajari oleh seorang akuntan. Nah, diperiksa oleh seorang auditor. Oh, ini salah, kenapa menggunakan masih dolar? Nah, salah. Oh, ini kok ada bahasa Inggris? Salah, ya. Walaupun perusahaan kita ada cabang di luar negeri, tapi dalam peraturan pajak ketika bayar pajak tetap menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kemudian dicatat, ya pencatatan ini bisa terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran usaha atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Nah, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak yang dikenakan PPh final. Ya, jadi di sini pencatatan ini harus hati-hati ya karena tak kalah juga seharusnya ada transaksi itu yang dikenakan pajak misalnya ya, tapi tidak kita hitung dalam perhitungan kita itu sebagai kena pajak. Ya, misalnya ini pajaknya sudah dihitung. Ya, ini sebenarnya pajaknya sudah terhitung, tapi terhitung lagi sama kita ini dikenakan pajak lagi itu bisa aja kejadian. Ya, misalnya saya mendapatkan honor dari luar, ya. Kemudian terdata di kampus saya mendapat uang. Nah, si kampus langsung dipotongnya pajak saya. Padahal dari pihak luar sudah juga potong pajak. Nah, itu kan jadi dua. Ya, itu contoh aja. Ada double sehingga boleh kita usut lagi bahwasanya ini kelebihan bayar pajak. Oke, surat pemberitahuan, ya SPT ini surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, kemudian objek pajak atau ya. Jadi dan atau salah satu. Dan atau bisa dua-duanya. Dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan di pasal 110 Undang-Undang KUP. Jadi surat pemberitahuan itu sendiri ada dibagi dua, SPT masa sama SPT tahunan. Kalau SPT masa itu surat pemberitahuannya untuk satu masa pajak. Ingat, satu masa pajak, masa dengan periode beda ya, satu masa pajak. Nah, itu bisa dilihat di pasal 111 Undang-Undang KUP, itu tertera di PPh pasal 21, 22, 23 atau 26, PPh pasal final dan PPN. Nah, untuk surat pemberitahuan, pasal masa ini hanya untuk PPh ini dan PPN. Ya, sedangkan SPT tahunan ya berarti sama seperti akuntansi ya. Masa ini kan nggak sama dengan akuntansi, dia tergantung keadaan, ada masa pajak. Ya, kemudian kalau 1 tahun pajak, ya itu untuk pajak yang apa yang kita surat pemberitahuan pajaknya itu ada di pajak PPh orang pribadi. Nah, untuk melaporkan PPh orang pribadi ini, orang pribadi ada klasifikasinya lagi ya. Ini kalau kalian keadaannya bagaimana maka pakai formulir ini, keadaannya seperti ini maka pakai formulir ini. Jadi beda-beda. Nah, orang pribadi ini yang masuk ke SPT tahunan ada formulir yang 1770 sama 1770S, PPh badan itu ada formulir 1771 RP sama formulir 1771 S dolar ya. Kemudian ada juga di SPT tahunan ini PPh pasal 21 yang menggunakan formulir 1721. Nah, soal yang kedua, kalian tapi ini kalau bisa ya, tapi ya udahlah. Tapi secara ini spesifik saya sarankan kalian coba cari bentuk formulir PPh orang pribadi formulir 1770 sampai PPh pasal 21 formulir 1721. Ya menambah ilmu apa-apa aja yang ada tertera di dalam SPT tersebut. Oke, isi SPT masa ya. Ini lebih enak kalau kita kajinya ada bentuk SPT-nya ya. Oke, nggak ada bentuk SPT ya. Padahal saya mau mengkaji bentuk SPT-nya. Oke, mungkin ini ada isi SPT masa ya, itu ada laporan tentang satu dasar potongan atau pungutan pajaknya, kemudian ada isinya tentang potongan tadi dasar ya, ini tentang potongan pungutan pajaknya, kemudian berisi tentang setoran pajak. Berbeda dengan SPT tahunan tadi lumayan banyak ya. Ya, ini yang kalau kita lihat dari segi PPh badan. Nah, PPh badan itu pakai 1771, sedangkan orang pribadi itu pakai 1770. Ini nama formulirnya ya. Jadi formulir di pajak ini macam-macam. Jadi kalau mau lapor pajak itu lihat kita di bagian apa yang mau kita laporkan. Oh, kita sejenis orang pribadi yang bagaimana. Oh, kita mau lapor pajak untuk PPh badan yang seperti apa. Ya, itu berbagai macam. Nah, ini isi SPT tahunan ya, itu berisi tentang ini hampir sama identitas, kemudian yang PPh pasal 21 ini ada identitas si pemungut, identitas yang dipungut, kemudian ada penghasilannya berapa, pemotongannya berapa,
kemudian pihak ketiganya siapa, kemudian penyetoran pajaknya siapa, kemudian bukti-bukti lampirannya apa dilampirkan, kemudian ada pernyataan tanda tangan. Ya, kalau badan ini PPh Badan 71 atau orang pribadi 1770 hampir sama, ya, ada identitas si subjek pajaknya, penghasilan objek pajaknya, pajak yang dilaporkan itu apa aja, kemudian pembayaran pajak itu berapa aja, ya, kemudian ada lampiran-lampiran bukti-bukti, kemudian ada pernyataan yang ditandatangani. Oke. Isi SPT-nya ini ya, kemudian pengisian SPT orang pribadi, SPT sederhana sama SPT pencatatan. Ya, SPT orang pribadi dari pekerjaan apa saja ya. Itu menggunakan formulir 1770S ya, yang sederhana, tidak wajib membuat pembukuan ya. Untuk yang kita sebagai wajib pajak pribadi ya, yang golongan hanya tidak memiliki usaha gitulah ya. Penghasilan berdasarkan bukti, potongan, pungutan, PPh oleh pihak ketiga. Penghasilan lainnya itu mungkin ada penghasilannya itu selain dari ada bukti kita udah dipotong, bukti kita ada bukti dipungut dikenakan berapa ya oleh pihak ketiga, itu kita lampirkan. Kemudian penghasilan kita lain-lainnya ya, mungkin penghasilan kita mendapat nilai deposito, kita punya penghasilan dari sewa gedung, kita punya penghasilan dari dividen ya, atau yang lain-lain, karena banyak jenis pajak ini tapi nggak kita kaji di sini, itu dilampirkan juga. Kemudian ada bukti pembayaran pajak ya, bahwasanya kita sudah membayar pajak sekian. Itu akan mengurangi nilai bayar pajak kita yang akan kita laporkan. Kemudian daftar harta dan utang, kemudian mungkin daftar keluarga yang kita tanggung, karena bisa saja kita sebagai wajib pajak itu memiliki tanggungan ya, entah dia sendiri memiliki tanggungan ayah ibu ya, atau sendiri memiliki tanggungan kakek ya, itu boleh ya. Tanggungan maksimal yang ditanggung mengurangi nilai penghasilan kita itu adalah 3 tanggungan ya. Kalau punya anak 4 kayak mana, nggak terhitung, yang dihitung cuma sampai anak ketiga. Inilah yang dibuat aturan ini agar masyarakat Indonesia ber-KB ya, tidak melebihi anak lebih dari 3. Oke, untuk SPT orang pribadi, kalau seandainya penghasilannya itu dari usaha dia atau dia memiliki pekerjaan yang freelance. Nah, dia menggunakan formulir yang 1770 ya. Kemudian dia juga membuat catatan berapa peredaran usahanya. Ini dia punya usaha ya. Kalau di atas wajib pajak pribadinya tidak punya usaha, kalau di bawah ini menggunakan formulir jikalau wajib pajak pribadi itu punya usaha atau dia mempunyai pekerjaan yang freelance. Ya, yang perlu diisi satu rekap catatan ya, peredaran usahanya itu berapa. Kalau emang 4,8 miliar peredaran brutonya itu ada sampai 4,8 miliar peredaran brutonya dalam 1 tahun, maka ya dikenakan sebagai PKP. Kemudian penghasilannya ini penghasilan ya, penghasilan bruto dikali norma penghasilan neto atau objek pajak. Kemudian penghasilan lainnya atau di luar usahanya ya, setelah dikurang dengan selisih kurs, kalau emang dia nggak mata uang rupiah ya, mungkin ada dapat dari penghasilan deposito atau dikasih hadiah ya, itu dimasukkan ke dalam pengisian SPT. Kemudian ada bukti pembayaran pajak ya, bukti pembayaran pajak, kemudian ada daftar harta, kemudian ada daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, ini poin yang diisi di dalam SPT orang pribadi, baik yang bentuk SPT sederhana maupun ada SPT pencatatan. Kalau sederhana nggak perlu ada pembukuan. Kalau SPT pencatatan wajib ada pembukuan dikarenakan kita memiliki usaha. Ya, ini bedanya. Nah, kemudian pengisian SPT PPh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan, ini khusus yang punya usaha ya. SPT PPh pembukuan, maka untuk yang orang pribadi itu menggunakan formulirnya 1770, sedangkan yang untuk badannya ya kita menggunakan formulir yang 1771/RP ya, karena di Indonesia. Nah, kemudian isinya ini semua ya. Daftar pengurus, pemegang saham karena sudah besar ya. Kalaupun kecil ya ini diabaikan, karena kalau emang pemegang sahamnya orang pribadi itu sendiri. Ya, ini makanya dikecualikan untuk yang 1770. Ini untuk yang 1771 aja. Kemudian wajib di pembukuan itu ada neraca, perhitungan laba ruginya. Ya, cuma 2 itu aja, neraca sama perhitungan laba rugi. Kemudian kalau seandainya punya penghasilan di luar dari usaha, ya penghasilan saya punya usaha fotokopi. Tapi saya juga saya melaporkan usaha saya di fotokopi, saya juga melaporkan ada usaha sewa kos ya misalnya. Nah, atau mungkin saya punya deposito uang di bank, saya mendapatkan penghasilan dari mendeposito uang di bank ya, atau saya dapat hadiah menang undian. Nah, itu dilampirkan, diisi di dalam bahwasanya kita menerima penghasilan dari di luar usaha kita, atau kita punya cabang di luar negeri. Nah, kemudian cabang di luar negeri itu mendapat penghasilan ya, maka dilaporkan juga di formulir tersebut. Kemudian dikurangilah bahwasannya aktiva itu tidak akan digunakan dalam mengurangi nilai penghasilan kita. Kalau mungkin di laporan keuangan ya, laba penyusutan akan menambah beban perusahaan. Nah, kalau di pajak beban itu tidak diakui ya. Kalaupun ada diakui, ada metode yang diwajibkan yang sudah ditentukan oleh aturan pajak, bahwasanya dalam menghitung jenis harta seperti ini, maka metodenya menggunakan metode apa, itu sudah ada ketentuannya ya. Kemudian
Soal yang kedua, ya, sebutkan aturan pajak terkait penyusutan aktiva tetap. Ya, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang aturan undang-undang pajak terkait penyusutan aset tetap. Kemudian di sini ada kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu. Ya, seandainya saya beroperasi tahun ini rugi, tahun depan rugi. Nah, sampai 5 tahun rugi. Nah, kemudian saya baru berlaba. Nah, labanya itu boleh tidak saya akui sebagai apa? Bayar pajak, karena tahun lalu saya masih rugi, baru tahun ini saya untung, ya saya nggak bayar pajak itu boleh. Sampai kapan? Nah, sampai terlunasilah kerugiannya itu untuk 5 tahun ke belakang. Ya, nah ini kita nggak mengkaji perhitungan ya, tapi aturan-aturannya. Kemudian ada bukti pembayaran pajak, ya. Kemudian lampirkan juga di formulir itu bukti pembayaran atau istilah bukti kita sudah ada bayar berapa dulu misalnya kan, atau sisa pajak yang lalu itu bisa diakui. Nah, buktinya itu kita bilang adalah kredit pajak. Nah, kemudian untuk formulir 1771 S dollar, yang ini khusus untuk badan, jikalau emang ini sama pengisian 1771 yang di atas RP badan. Nah, cuman bedanya kalau yang S dollar ini tambahannya ini fotokopi izin dari Menteri Keuangan untuk pembukuan dengan mata uang yang asing. Ya, ada perusahaan emang dia menggunakan mata uang asing, dia langsung menyamakan dengan dolar. Oke, jatuh tempo pembayaran dan jangka waktu penyampaian SPT, ini aturan-aturannya ya. Saya harap semua poin-poin di sini kalian catat ya di dalam buku catatan kalian, karena ini sudah rangkumannya langsung ya. Ini agak panjang karena ini enggak kalau emang udah di kepala bakal ingat ya. Nah, kalau belum emang boleh dibuka buku catatannya ya. Ada tanggal untuk SPT masa, tanggal untuk pembayarannya dan penyampaian SPT-nya ya. Ya, dasar pengisian SPT tahunan ya bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya penghasilannya itu dari pekerjaannya sendiri, ya itu dari bukti pemotongan. Jadi perusahaan itu kalau misalnya saya bekerja di suatu perusahaan, gaji saya misalnya sudah melebihi penghasilan kena pajak, ya kemudian perusahaan langsung melakukan potong, kamu langsung saya potong pajaknya. Nah, perusahaan itu wajib ngasih bukti potongnya itu ke saya selaku karyawan, sehingga ketika saya melaporkan pajak pribadi saya, karena itu belum melaporkan pajak ya, itu masih dilakukan pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Nah, melaporkan itu individu ya, untuk yang pribadi ataupun yang badan. Nah, minta bukti potongnya sehingga nanti saya lampirkan ketika melaporkan pajak bahwasanya saya sudah dipotong pajak atas gaji yang saya terima. Nah, bukti pemungutan juga itu dilaporkan di SPT. Kemudian bagi yang membuat catatan, ya catatan ini pembukuan juga ya. Nah, kalau untuk yang pribadi punya usaha, yang punya peredaran usahanya itu kurang dari 600 juta dalam 1 tahun pajak ya. Kemudian data rekap peredaran usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Jadi hanya catatan aja, nggak wajib membuat pembukuan. Khusus yang peredaran usahanya kurang dari 600 juta dalam 1 tahun pajak. Tapi kalau wajib pajak orang pribadinya punya peredaran usaha lebih dari 1 tahun, itu lebih dari 600 juta dalam 1 tahun periodik itu, ya maka wajib membuat pembukuan. Kalau kurang, hanya membuat catatan. Dilampirkan di dalam SPT. Bagi yang menyelenggarakan pembukuan, ini yang tadi saya bilang, mungkin kalau yang pribadi itu lebih dari 600 juta, untuk yang badan itu 4,8 M peredaran usaha di dalam 1 tahun pajak. Ya, wajib membuat pembukuan. Ya, apa pembukuannya? Tadi yang saya bilang neraca sama laba rugi dilampirkan di SPT. Nah, dasar menghitung pajak. Nah, ini untuk wajib pajak dihitung. Nah, setelah dapat berapa yang kena pajak. Nah, dasar pengenaan pajak tarifnya berapa? Pajak itu kan beda-beda tarifnya. PPN sekarang udah 11, PPh pasal 21 ya tergantung ya, tapi di tolak awalnya itu ada 5%. Nah, dikali dengan dasar pengenaan pajaknya. Kemudian udah dapat berapa yang dikenakan pajak, itulah yang dinamakan dengan pajak terutang. Ya, pajak terutang ketika dibayar, nah pembayaran itu kita bilang kredit pajak. Ya, kalau seandainya belum dibayar seluruhnya, ya nanti muncullah pelunasan pajak, kemudian diperhitungkan. Jadi ini berkesinambungan. Ya, kapan ini memperhitungkan ini antara yang terutang dengan yang dibayar. Ya, kemudian membayar, melaporkan. Nah, jadi di sini ada rumus, PT ini pajak terutang, KP ini kredit pajak. Ya, berapa pajak yang terutang dikurang dengan kredit pajak, pajak yang sudah terbayar. Nah, kalau seandainya pajak yang terutang, pajak saya terutang 1 juta, kredit pajak yang sudah bayar itu misalnya biar beda 400.000. Ya, jadi kalau seandainya PT KP dikurang KP, atau intinya kalau PT pajak terutang saya lebih besar dari kredit pajak, ibaratnya yang tadi pajak terutangnya 1 juta, kredit pajak saya masih 400.000 ya, maka akan saya buat SKP KB dan atau SKP KBT. Nah, tapi kalau sudah sama, sudah cukup menggunakan formulir SKPN. Ya, tapi kalau seandainya pajak terutang saya lebih kecil dari yang saya bayarkan, maka saya harus mengajukan SKP LB, lebih bayar. Ya, ini kurang bayar ya. Nah, inilah dasar menghitung pajaknya tadi, dihitung, memperhitungkan, kemudian dibayar, melaporkan. Melaporkannya itu ya kalau terjadi lebih, kurang, atau sudah sama. Ya.
Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi nanti di minggu berikutnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.